Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri Nggodo 03 Bapak Soleh SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Nggodo 03 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara diseminasi budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Nggodo 03 oleh Ibu Isti Zainab SPD. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, keempat penyampaian materi, serta terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah, semoga acara diseminasi budaya positif sekolah dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tiaswini Anjarasari. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sunandar SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Marilah Bapak Ibu untuk menundukkan kepala sejenak sesuai dengan
Dan saya berdoa sesuai dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya memohon kepadamu acara BSD di pagi hari ini berilah jalan dengan jalan lancar. Ya Allah, sesuai kami memohon kepadamu berkaitan kegiatan BSD di pagi hari ini dengan sukses. Ya Allah, ya Ghafur, berilah kesuksesan berhasil tujuan kegiatan BSD. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa pendiri SD Bodoh 3 ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunan Negara yang telah memimpin doa. Semoga acara diseminasi budaya positif sekolah ini dapat memberikan keberkahan bagi warga SD Negeri Bodoh 03. Amin. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Bodoh 03 kepada beliau Bapak Mongsoleh, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati peserta diseminasi disiplin positif pada pagi hari ini, yang saya hormati CGP Angkatan 10 Bu Isti Zainab, Guru SD Negeri Bodoh 03. Tidak ketinggalan yang saya hormati seluruh kru pendukung kegiatan diseminasi di SD ini. Pertama, tinggalan tamu undangan peserta dari sekolah lain yang saya hormati. Pertama, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pagi menjelang siang ini kita dapat bertemu di ruang SKB Gugus Kiai Agus Saleh yang berada di SD Negeri Bodoh 03 ini dalam keadaan sehat tanpa aral apapun. Yang kedua, selawat salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya bagi dunia maupun kelak di akhirat nanti. Peserta diseminasi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankan saya selaku yang dituakan di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan diseminasi. Jadi kalau kita melihat judulnya ya, diseminasi itu apa? Diseminasi itu adalah sebuah kegiatan yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok. Kayak kita ini kan satu komunitas belajar SD Negeri Bodoh 03 di kelompok. Ditujukan itu untuk apa? Menyampaikan informasi-informasi yang nantinya informasi ini sudah barang tentu akan bermanfaat. Informasi apa yang akan disampaikan oleh CGP kami nanti? Ya,
sudah disampaikan di sini tentang budaya positif di sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas seorang CGP calon guru penggerak di modul 1.4 kalau tidak salah. Betul, Wisti. Di situ harus ada aksi nyata tentang penyampaian informasi dalam sebuah kegiatan, dan itu nanti dilaporkan. Tahapan itu harus dilalui. Bapak Ibu yang lain juga nantinya saya harapkan seperti itu. Semua yang hadir dalam ruangan ini saya doakan dan saya harapkan di periode mendatang angkatan berikutnya ikut semua. Semangat, ya harus semangat. Itu ya, jadi ini merupakan kegiatan yang harus dilalui sebagai rentetan kegiatan di modul 1.4. Ngambil judul budaya positif di sekolah. Ini tepat sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berbudaya yang positif semuanya. Jadi perilaku kita, tingkah laku kita, dan yang kita ucapkan itu harus positif semua, termasuk dalam disiplin pun nanti juga harus positif. Karena pada dasarnya dalam kurikulum merdeka itu bukan berarti itu bebas, memerdekakan bebas, tapi tetap ada disiplin yang kuat untuk mengawal itu, yang muncul dari dalam diri sendiri. Itu yang dinamakan merdeka. Bukan merdeka terus bebas maunya mengajar sesuai dengan keinginannya, enggak. Tapi ada disiplin yang kuat dari dalam dirinya, terutama disiplin positif. Ada 7 pilar, betul Bu Isti ya. Ada 7 pilar untuk menuju ke disiplin positif. Budaya positif yang kita laksanakan tuh, yang mulai pertama menumbuhkan dorongan dari internal. Kemudian kalau ada anak atau siapapun lah yang melakukan penyimpangan dari sebuah kesepakatan, tidak dihukum, tapi diberikan konsekuensi logis. Di antaranya sampai yang ketujuh tadi, lembut tapi tegas. Ini yang harus diterapkan oleh ibu bapak guru yang saat ini sebagai peserta diseminasi. Ya, jadi sedikit saya sampaikan itu sebagai pemahaman untuk panjenengan semua, sehingga yang disampaikan CGP nanti itu, oh itu paham yang dimaksudkan. Ya, jadi itu Bapak Ibu, kegiatan ini bukan mengada-ada, tapi sebagai tuntutan, tanggung jawab dan tugas seorang CGP harus melalui tahapan ini yang harus dilaporkan. Kita berharap semuanya, kita doakan semoga Bu Isti di dalam melakukan kegiatan, melakukan tugas dan melakukan diklat-diklat di angkatan ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan akhirnya nanti sukses dan berdampak positif kepada satuan pendidikan SD Negeri Gudono 3. Hadirin yang berbahagia, ini yang saya sampaikan tidak banyak karena dibatasi oleh waktu. Sekali lagi, selamat mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga acara ini nanti berjalan lancar, diridhoi oleh Allah. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya acara bisa dilanjutkan ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga
dari sambutan beliau kita bisa termotivasi dari apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah untuk tidak takut menjadi calon guru penggerak. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi positif budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Godo 03 yang akan disampaikan oleh Ibu Isti Zainab SPD. Kepada beliau kami persilakan. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Godo 3 Bapak Soleh, dan Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri Godo 3, dan tidak lupa tamu undangan ya Bu Guru dari SD Negeri Godo 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dengan kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu hebat, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Kepala Sekolah Bapak Soleh dan Bapak Ibu guru semua undangan telah berkenan hadir di sini membantu saya untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 10, yaitu untuk melakukan aksi nyata di modul 1.4 ini berupa kegiatan diseminasi budaya positif. Selain itu juga saya juga berterima kasih atas motivasi dan doanya sehingga saya sampai di titik ini bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan penuh semangat. Oleh karena itu mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, nanti jika guru ingin sekali ikut pendidikan guru penggerak selanjutnya, jangan sungkan untuk bertanya dengan saya. Saya akan dengan senang hati dan tangan terbuka memberikan file-file contoh tugas yang telah saya kerjakan. Selain itu Bapak Ibu mohon izin, saya di depan ini bukan karena saya hebat atau bukan karena saya ini ada embel-embelnya CGP ya. Saya itu jauh masih kurang pendidikannya, pengalamannya. Masih senior Bapak Ibu guru semuanya yang sudah berada di dunia pendidikan sudah bertahun-tahun, tentunya sudah banyak pengalaman dan pembelajaran yang Bapak Ibu semua dapatkan. Di sini saya hanya ingin melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan saling bersharing, saling belajar bersama dengan Bapak Ibu guru. Jadi mungkin nanti kalau saya ada salah mohon diingatkan ya Bapak Ibu guru. Baik, kita mulai diseminasi ini dengan permainan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Biar kesannya itu tidak tegang, karena saya lihat wajahnya Bapak Ibu guru itu tegang semua. Ya, kita bermainnya yang mudah saja ya. Tentunya Bapak Ibu guru tadi sudah mengajar anak-anak, tentu ada tenaga yang sudah dikeluarkan. Permainannya cuma gampang, Bapak Ibu guru hanya senyum ya. Bisa berdiri? Bisa berdiri. Ini nanti saya berhadapan dengan temannya, dengan pasangannya. Temanya positif biar auranya Bapak Ibu guru itu positif.
segitiga restitusi. Ya, ada segitiga restitusi. Ada lagi Bu Mami? Tidak? Tidak ada? Iya. Yang sama seperti sama halnya seperti saya. Ketika saya mempelajari modul 1.4 ini, ketika melihat konsep ini yang akan saya pelajari itu, saya lebih asing dengan yang ini, segitiga restitusi. Karena jarang sekali mendengar kata-kata ada segitiga dan kata-kata restitusinya. Ya, ini konsep inti ini nanti kita akan pelajari dan nanti kita bisa terapkan agar di sekolah kita nanti bisa terwujud budaya positif. Dan ini juga harus membutuhkan kolaborasi ya Bapak Ibu. Bukan hanya saya saja, tapi seluruh warga sekolah itu harus saling berkolaborasi, saling mendukung nanti agar terciptanya budaya positif di sekolah. Baik, kita lanjut untuk materi yang pertama, disiplin positif. Sebelumnya yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu guru tentu tidak asing dengan profil pelajar Pancasila, karena di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana nanti kita akan mengajarkan pada anak-anak kita itu agar bisa berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 nilai itu ya. Ada beriman, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baik, terus ada miskonsepsi teori kontrol. Nah, teori kontrol ini diluruskan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Betul atau tidak? Kalau kita itu sebagai guru, kita itu selalu berpikir kalau murid itu selalu nurut sama kita, tunduk sama kita. Betul atau tidak? Tidak ya. Bagaimana kamu? Belum tentu. Belum tentu ya. Kata perintah baru. Mungkin tidak. Iya, makanya diluruskan oleh Dr. William Glasser itu. Pada dasarnya kita itu tidak bisa mengontrol murid kita, apalagi murid kita ada banyak ya. Satu saja itu kadang susah diatur seperti itu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Biasanya kita sering memberikan semangat untuk anak-anak, ayo anak-anak semangat. Ternyata pemberian semangat itu tidak memiliki jangka yang panjang, hanya memiliki jangka waktu tertentu. Ketika kita lupa memberi semangat anak tersebut, bagaimana? Kembali ke perilaku awalnya seperti itu. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita marahi anak-anak kita, kamu itu harus begini, biar mereka mau termotivasi. Ternyata diluruskan oleh Dr. William bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu nanti anak-anak malah menjadi identitas yang gagal, malah tidak berhasil, anak-anaknya malah jadi rendah diri ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya, karena kita itu yang paling besar di kelas, anak-anak itu kecil semua, kita merasa bisa memaksa mereka untuk melakukan apa yang kita mau. Ternyata itu tidak ya, sebuah hubungan perilaku memaksa tidak akan efektif ya, dan sebuah hubungan pengusaha akan terbentuk. Jadi nanti murid bisa-bisa punya dendam sama kita karena kita memaksanya seperti itu. Apakah Bapak Ibu guru bisa memahaminya? Bisa? Ini sebenarnya budaya positif ini sebenarnya Bapak Ibu sudah terapkan pada kehidupan saat pembelajaran, tapi mungkin belum disadari. Ternyata saya sudah menerapkan budaya positif seperti itu. Nah, ini ada tabel perbedaan dari stimulus, respon dan teori kontrol.
Tuhan. Selain itu orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Misal lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini dari kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir model berpikir menang kalah, ya. Tapi kita bisa berpikirnya apa? Menang. Baik. Selanjutnya kita masuk ke yang konsep inti. Yang pertama disiplin positif. Kalau ada kata-kata disiplin positif, apa sih yang terpikirkan pada Bapak Ibu guru tentang kata-kata disiplin? Ada menurut Budian disiplin positif, kalau menurut Budian itu apa? Disiplin positif menurut saya itu disiplin yang tidak menekan anak-anak, anak itu tidak terbebani. Jadi anak itu melakukan disiplin itu dia dengan senang hati. Gitu. Ya, luar biasa Budian. Ya betul Budian. Disiplin positif itu yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak agar lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selain itu, disiplin positif ini juga mengarah ke disiplin diri pada anak itu agar bisa mengontrol tindakan apa yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, dengan adanya disiplin pada diri anak akan membuat anak tersebut menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena akibat paksaan atau hukuman, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Coba Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru sudah tahu sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Apa saja ya nilai-nilai kebajikan? Apa Bu? Ya, terima kasih Bu. Nilai-nilai kebajikan menurut saya ya Bu, itu semua hal yang baik. Misalnya anak terbiasa dengan tepat waktu, disiplin tepat waktu, anak terbiasa dengan disiplin kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, anak terbiasa dengan sopan santun pada guru maupun pada temannya, dan masih banyak lagi Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mani, luar biasa sekali ya. Betul, nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali ya Bapak Ibu guru. Ada disiplin, anak-anak disuruh untuk bersikap sopan dan santun, jujur, saling bergotong royong. Tapi kita harus fokus pada nilai-nilai apa? Yaitu 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah ini nanti yang harus bisa kita terapkan pada peserta didik, ya, agar mereka memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Baik, agar lebih hafal dan mendalamnya kita bernyanyi ya. Dia bisa mohon berdiri lagi. Kita nyanyikan lagu. Dia tidak duduk terus Pak, capek kalau duduk terus. Siapa yang mimpin? Bu, ini suaranya bagus. ya, sambil bermain, sambil bernyanyi, sambil
mendengarkan materi ya, kita sharing bersama. Tadi sudah disiplin positif ya Bapak Ibu. Selanjutnya nanti yaitu motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi itu? Apa Pak yang terbesit dalam Bapak Ibu kalau ada kata motivasi? Dorongan. Oke? Terima kasih. Motivasi perilaku itu dorongan dari dalam diri, mungkin dari diri siswa. Ya, begitu. Biasa tepuk tangan dulu. Benar ya, motivasi dorongan. Coba Bapak Ibu dulu. Apa sih Bapak Ibu dulu motivasinya hari ini berangkat bekerja? Apakah karena nanti saya dihukum atasan Bu? Nah, nanti tidak keluar gajinya. Atau karena biar nanti sertifikasinya cair kalau berangkat itu. Atau karena tanggung jawab saya ini ASN harus berangkat bekerja tepat waktu. Coba Pak Sayur pilih kakak 1, 2, 3. Motivasi yang mana tadi? Berangkat karena takut dihukum sama kepala sama atasannya. Yang kedua atasan, yang kedua nanti gajinya nambah, sertifikasinya nambah. Terus yang ketiga ya karena Karena tanggung jawab kita sebagai pendidik. Betul ya Pak itu ya. Sesuai dengan dirinya ya. Ya. Jangan hanya ditanya, jangan ada masalah. Iya benar Bapak Ibu. Di motivasi ini ada 3 ya. Tadi yang pertama menghindari ketidaknyamanan atas hukuman ya. Karena Bapak Ibu itu berangkat biar tidak dihukum atasannya, biar gajinya cair. Lalu yang kedua karena imbalan tadi ya, imbalannya apa? Biar dapat sertifikasinya tambah. Lalu yang ketiga ya karena tanggung jawab. Nah karena hukuman dan penghargaan imbalan itu motivasi eksternal yang ada di luar dari diri kita. Sedangkan karena kita tanggung jawab itu berarti motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Nah itu yang hendaknya kita tanamkan pada peserta didik. Dia mau belajar itu bukan karena dapat nilai, bukan karena takut dihukum oleh gurunya, tapi dia belajar di sekolah ya karena dia ingin memperoleh ilmu itu biar bisa bermanfaat nantinya ya, seperti itu. Nah ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau menurut Bapak Ibu Guru ini ada hukuman dan penghargaan. Kenapa ya penghargaan kok jadi masuk ke disiplin dengan identitas gagal? Ada yang mau membantu saya? Budian kelihatannya mau ya silakan Budian. kemarin bahasa Indonesia apa? Biasa. Menjadi kebiasaan. Dikit-dikit dia itu melakukan kedisiplinan hanya untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah. Jadi tidak dari hati nurani. Iya betul sekali, luar biasa dia. Ya, Bapak Ibu Guru, ya biasanya kita memberikan penghargaan itu anak-anak biar apa? Senang. Biar apa Pak? Ya senang. Ya senang. Saya itu apa Pak? Semangat. Ternyata penghargaan itu tuh menjadi hukuman bagi murid karena penghargaan itu ternyata tidak efektif, terus merusak hubungan antara guru dan murid, mematikan kreativitasnya, lalu menghukum dengan sistem ranking ya. Nah dalam kurikulum Merdeka ini kita itu dianjurkan tidak memberikan ranking ya, ranking 1, 2, 3 itu perlahan-lahan harus kita hilangkan. Karena misal dia kelas 2 awalnya dia ranking 1, dapat ranking 1, ketika dia naik kelas dia tidak dapat ranking, dia merasa gagal ya, dia merasa gagal dan dia juga secara tidak langsung mendapat hukuman dari
tidak ada lagi sistem peringkat di sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu ini tadi identitas yang gagal. Lalu identitas yang sukses yang mana? Konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi ini terjadi antara dua pihak ya, ada kesepakatan antara guru dengan murid. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak dapat nilai, seperti itu. Ada konsekuensinya jika anak-anak melanggar. Lalu restitusi ini adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan dalam kontrolnya dia memegang kontrol dirinya sendiri, seperti itu. Lalu yaitu ada restitusi, pendekatan restitusi tadi ya Bu Dewi ya ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, nanti lebih jelasnya kita masuk ke konsep inti yang segitiga restitusi, nanti lebih jelas lagi Bapak Ibu guru. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu dimana kita bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Bapak Ibu guru memperhatikan boleh sambil makan minum tidak apa-apa ya, biar tidak terlihat terlalu tegang sepaneng. Nanti kalau talinya terlalu kencang nanti bisa putus, jadi iya di luar garis sedikit, tidak usah fokus terlalu fokus. Insya Allah nanti kita bersama-sama saling mengingatkan biar bisa diterapkan dalam sekolah kita. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sudah jelas ya Bapak Ibu, tidak terencana tiba-tiba. Nah, ada anak yang terlambat, kamu lari 10 kali, seperti itu. Nadanya kalau menghukum bagaimana? Iya, marah. Kata-katanya bagaimana Bu? Iya, kasar. Kalau konsekuensi beda ya. Nah, ada kesepakatan antara murid dan gurunya. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensi ini. Dan sikap guru selalu memonitor muridnya. Selain itu restitusi. Nah, kita diharapkan bisa menerapkan restitusi ini pada murid kita, di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan murid mencari solusi dari kesalahannya. Contohnya ini, ada kasus anak yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau dia hukuman, di posisi hukuman gurunya, nanti guru menghukum siswa tersebut selama 10 menit disuruh berdiri di depan. Untuk konsekuensinya mengerjakan PR saat istirahat, dan restitusinya menanyakan kemungkinan kelas apa yang telah dilanggar. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi perbedaannya. Paham tidak Bapak Ibu? Mungkin ada yang ditanyakan? Ada tidak? Tidak ada ya? Wah, baik. Kita bermain kuis kalau begitu. Main kuis ya Bapak Ibu guru ya, tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kuisnya, handphonenya, tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik, soal yang pertama, siapa yang mau membantu menjawab? Baik. Ya, jangan dibaca baik soalnya, nggak apa-apa. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa Bapak Ibu maksudnya Konsekuensi. Ya, coba kita lihat gimana tidak. Kita Bapak Ibu dulu. Lanjut ya, soal kedua. Ada 5 soal. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sebanyak tetap. Ya. Ada, ayo Pak. Tidak berapa nanti dipotong. Potong gajinya. Ayo Pak. Dan catat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Ratus Pak Nanda. Ini sudah biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dapat nilai 100 kan betul semua. Udah ya, berarti bisa diketahui ya Bapak Ibu kalau hukuman itu biasanya cirinya main fisik. Selanjutnya konsep inti keyakinan kelas, yakin. Ya, kalau yakin itu dari mana? Dari dalam diri. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa ya Bapak Ibu guru ya? Keyakinan kelas itu dari hati, dari kesepakatan kelas ya antara anak dengan sebelah didik. Kalau peraturan kelas itu yang tentukan didik dengan guru. Kalau peraturan kelas biasanya itu yang membuat itu bapak guru dan Iya, kalau peraturan kelas itu yang buat siapa? Bapak Ibu guru. Kalau peraturan sekolah yang buat? Ya semuanya Bapak Ibu semuanya. Lalu kenapa keyakinan kelas? Ya karena kalau keyakinan kelas itu disepakati siapa? Murid, ya setelah didik dengan gurunya. Berasal dari mana? Dari dalam diri. Nah ini ada contohnya. Bapak Ibu guru kalau pakai helm pas naik motor itu kenapa kamu? Kamu kok pakai helm pas naik motor itu? Karena helm itu sebagai pengaman, sehingga kalau kita jatuh atau terpleset tidak mengenai kepala. Ya betul Mas, benar sekali Mas. Biasa kalau penanda selain karena biar tidak terjatuh tadi, Nah, menurut saya tidak pakai helm itu dingin. Jadi kalau pakai helm itu aman. ada yang pernah terpikir tidak kalau saya tuh pakai helm biar tidak ditilang Bu? Iya. Iya. Iya, kalau karena tidak ditilang berarti kembali lagi ke motivasi apa tadi? Intrinsik, internal apa eksternal? Eksternal ya. Berarti tidak sungguh-sungguh kita yakini kalau alasannya karena seperti Pak Mun tadi apa? Karena keselamatan. Berarti dari dalam diri sendiri. Baik ada polisi atau tidak ya saya pakai helm biar saya selamat seperti itu. Itu motivasi internal dalam diri. Nah, ini nanti berhubungan dengan keyakinan kelas seperti itu. Nah, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ada nilai-nilai kebajikan universal tadi ya. Itu tadi ada nilai apa? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan dari peserta didik bersama dengan siapa? Gurunya. Berarti ketika anak-anak yakin apa yang akan dia lakukan, nanti akan itu terciptanya sebuah keyakinan kelas. Langsung keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan biasanya kan panjang sekali ya. Tidak boleh memakai, kalau hari Senin harus memakai baju seragam merah putih. Kalau nanti keyakinan kelas apa? Datang memakai baju sesuai dengan aturan, lalu berupa pernyataan universal dan
Ya, seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Lalu sesuai dengan denda sekolah agar mudah diterapkan di kondisi kelas. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Nah, ini dari tadi peraturan kelas, terus lingkupnya lebih besar lagi keyakinan kelas, jadilah lingkungan yang positif dan sehingga mewujudkan budaya yang positif. Itu yang nanti kita harapkan dan kita bisa terapkan di sekolah kita, ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi kemarin saya sudah mencoba mengajak kelas 2 untuk membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu guru bisa coba di tahun ajaran yang baru sebelum masuk ke materi, bisa diajak dulu anak-anaknya untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama yang kita lakukan, kita jelaskan keyakinan kelas itu apa, seperti itu. Kalau untuk nanti kelas 1 dan kelas 2 sama kelas 3 bahasanya lebih dimudahkan agar mereka bisa mengerti. Contohnya mereka, kalian ingin belajar yang seperti apa di kelas? Kelas kalian inginnya itu yang bagaimana? Yang bersih atau yang bagaimana? Kita kasih contoh saja. Setelah itu nanti kita bagikan kertas biar anak-anak menuliskan dia ini kelasnya seperti apa. Nanti kita bantu ya Bapak Ibu. Karena kalau kelas 1, 2, 3 itu masih kesulitan dalam merangkai kata. Setelah itu kita suruh maju ke menempelkan. Lalu kita kalau yang sama dijadikan jadi satu. Nanti kita pilih yang satu saja. Nah, kalau sudah yang berasal dari anak-anak itu pasti sudah diyakini ya. Bukan karena kita suruh, tapi dia sendiri yang ingin kalau kelasnya itu seperti itu. Nah, ini kemarin contoh dari keyakinan kelas 2 yang sudah kita sepakati bersama, ada menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berkata sopan, saling menghormati. Seperti tadi, katanya jangan yang panjang agar anak-anak itu mudah mengingat. Kita setiap hari ingatkan ketika dia melanggar, misal dia datangnya terlambat, kita tanya keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar, keyakinan kelas apa. Nanti anak-anak akan ingat ya. Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini bisa di print, dipajang di kelas biar anak-anak itu bisa mengetahui keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Seperti itu, paham Bapak Ibu? Baik, kita lanjut karena Bapak Ibu guru wajahnya juga capek ya mendengarkan ya. Kita sering yuk. Ya, biar lebih bersemangat. Ini permainannya mudah sekali Bapak Ibu guru, silakan berdiri maju ya biar semuanya ke syuting wajahnya. Ya, berdiri di depan biar bergantian. Bukan saya saja yang terlihat wajahnya. Monggo Bapak Ibu guru. Monggo Pak Nanda, maju. Iya, semuanya. Ya, diusahakan biar semua. Termasuk is breaking. Iya, Berubah dari posisi semula. Ya ini, geser di sini. Ya, di sini. sudah. Baik, Bapak Ibu guru, permainannya agak butuh jarak gak apa-apa. Nanti kalau saya bilang 1, bilangnya tangannya seperti ini, yang kanan. Ya. Terus kedua, tangan yang kiri seperti ini. Nanti ditaruh di tangannya yang ini. Ya, sudah. Dia gini berarti. Sudah, sini. Ini nanti fokus otak kalian dan otak kiri, konsentrasi. Sudah? Nanti kalau saya bilang 3, bilang ya, tapi yang 1 harus diangkat, tangan satunya tangannya harus begini, mencoba menggenggam tangan tengahnya yang jadi adalah bilangnya. Sudah? Jadi posisi semula dulu, siap. 1, Perintahnya. 2,
terutama itu ada makan, minum, pendidikan, pakaian, terus sosialisasi dengan orang lain, tempat tinggal dan sebagainya. Betul sekali, luar biasa Bu Nani. Ya, perlu perhatian tidak? Manusia itu butuh diperhatikan tidak? Iya. Berarti manusia adalah diperhatikan. Ya, betul. Nah, kebutuhan dasar manusia. Pakaiannya, apanya itu masuk Perhatian. Baik, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Biasanya itu anak-anak kan kadang melakukan hal yang negatif. Itu sebenarnya dia ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Ya, misal dia itu sering terlambat, mungkin dia perlu diperhatikan oleh orang tuanya, oleh gurunya, seperti itu. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, lalu kasih sayang, dan penguasaan. Penguasaan ini pada prestasi ya, lalu kebebasan dan kesenangan. Ya, bertahan hidup, makan misalnya. Ada kasus ini Bapak Ibu. Ibu Zulaika, guru kelas wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy, ya bukan Doni, maaf, Tommy melakukan hal itu? Ada yang mau bantu? Siapa ya? Ya, Pak Anda. Ibu, mohon maaf ada jawaban salah. Saya salah. Saya mengalami, saya melihat, saya punya anak yang seperti ini Bu. Anak itu setelah saya ikuti, dia kurang makan. Benar. Tuh. Iya benar, itu kurang makan. Terima kasih, itu saja jawaban saya. Ya, berarti tadi jawaban Anda menyebutkan kekurangan makan. Berarti kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi? Apa? Bertahan hidup. Ya, betul. Nah, ini bertahan hidup karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, makanya dia minta terus sama temannya, minta bekal temannya ya. Sebagai guru kita apa yang dilakukan kalau alasan Tommy ini karena kebutuhan bertahan hidup? Ya, kita memberikan paling tidak uang jajan mungkin ya Bapak Ibu, atau mungkin makanlah ya. Kan kalau nasi juga kalau kita berikan kan pasti anak senang dan mau menerimanya. Lalu alasan kedua karena apa ya? Karena kasih sayang dan rasa diterimanya itu tidak terpenuhi, makanya dia mencari perhatian tadi, minta bekal temannya agar dia itu diperhatikan guru sama temannya, biar dilaporkan sama guru, aku kan diperhatikan seperti itu. Jadi kita bagaimana mengatasinya? Ya, kita berikan perhatian, kita suruh dia duduk di depan, paling depan mungkin, biar kita bisa sering bertanya bagaimana apa yang dia butuhkan, biar dia menerima kasih sayang yang kita berikan. Lalu alasan yang ketiga karena apa? Kekuasaan, takut dengan agar dia tuh ditakuti sama teman-temannya. Jadi kita langkahnya kalau alasannya kekuasaan ini kita beri tanggung jawab dia. Misal dia jadi ketua kelas, mungkin ada kegiatan apa kita libatkan jadi pemimpin upacara, kita berikan itu kekuasaan pada dia yang dalam hal yang positif. Lalu alasan yang ketiga yaitu karena dia bosan dengan bekal makanan ibunya, karena dibawa nasi goreng terus dia bosan. Jadi yang kita lakukan mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang tuanya biar tidak dibawakan nasi goreng terus seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu apa? Karena iseng dan ingin melihat ekspresi temannya yang kesal seperti
Baik, itu tadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Sekarang ada 5 lagi Bapak Ibu Guru, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini juga ada 5. Yang pertama penghukum. Bapak Ibu Guru pernah tidak di posisi ini? Pernah ya, tentu pernah. Lalu membuat rasa bersalah dengan kata-kata, oh kamu guru kecewa sama kamu selalu begitu, seperti itu. Pernah tidak? Pernah ya. Kalau teman? Pernah, karena tentu kalau kelas 1, 2, kelas rendah itu kita selalu berkomunikasinya mendekati anak-anak dan pemantau ini nanti memberikan konsekuensi pada anak-anak. Kalau dia melanggar ya ada konsekuensinya yang diterima. Dan manajer ini yang posisi yang sangat kita butuhkan, karena ini yang paling bagus dari 5 posisi kontrol tadi ya. Nah, ini ada tabelnya Bapak Ibu Guru. Kalau penghukum kata-katanya itu kasar ya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan nanti saya 10 hari kamu 10 kali, seperti itu. Lalu untuk membuat rasa bersalah, kamu harusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres itu kalau dia membuat rasa bersalah. Kalau teman itu lebih bahasanya lebih halus, ayolah lakukan demi ibu ya nak, seperti itu. Dan kalau pemantau, apa peraturannya, selalu diingatkan konsekuensi apa yang akan diterima jika dia tidak sesuai dengan aturannya. Lalu yang terakhir yaitu yang manajer ini apa yang kita yakini, dia menanyakan kepada muridnya, apa yang kamu yakini, tadi kan sudah membuat keyakinan kelas, seperti itu. Nah, ini tadi contoh penerapannya ya Bapak Ibu. Kalau dihukum harus berdiri, hormat di bendera selama 1 jam. Lalu membuat rasa bersalahnya berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Kalau membuat rasa bersalah ini lebih ke kata-katanya ya, agar anak-anak itu merasa bersalah dengan apa yang kita katakan. Lalu teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu kali ini. Pemantau, kamu sudah melanggar aturan di sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Lalu yang terakhir manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, seperti itu. Nah, ini tadi kan ada posisi kontrol restitusi yang hendaknya kita lakukan, yaitu sebagai manajer. Karena sebagai manajer ini, guru itu tidak menyalahkan murid, tidak menghukum murid, tapi memberikan murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Saat itu juga sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Paham ya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu kita biar paham betul materinya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa ya Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Iya betul, luar biasa ya, benar. Saya kecewa sekali dengan kamu adalah posisi membuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Iya, posisi manajer. Lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu nak. Teman, kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, pintar sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kita sudah pada tahap terakhir di konsep budaya positif ini, yaitu segitiga restitusi. Ya, bentuknya ya segitiga karena namanya saja segitiga. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Nanti kita bisa menerapkannya ya Bapak Ibu Guru. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, pada menstabilkan identitas ini menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Nanti Bapak Ibu Guru bisa melakukannya dengan berkata-kata begini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu bapak juga pernah melakukannya, seperti itu. Nanti jadi kalau ketika ada anak yang salah,
Lalu tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini kan tadi sudah dibentuk dengan keyakinan kelas. Nanti bisa kita tanyakan. Nah, apa keyakinan kelas kita? Ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti itu ya, Bapak Ibu Guru. Ini segitiga restitusi ini bisa kita gunakan saat kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah. Biasanya Bapak Ibu Guru itu sudah melakukan diskusi dengan anak didiknya ketika mereka melakukan masalah. Sudah, tapi mungkin kurang ke arah segitiga restitusi ini. Ya, nanti ketika sudah terlaksana pasti ada kesepakatan apa yang diyakini tadi, dan agar dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dan dia mencari solusi apa yang telah diperbaiki. Ini kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi ini. Contohnya lebih sering datang terlambat karena sering begadang bermain HP. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nanti bisa bermacam-macam nanti masalahnya. Lalu kegiatan yang saya lakukan yang pertama menstabilkan identitas dengan bertanya tadi. Apa ya itu? Ini kan dengan kaku dulu menjadi bertanya sama teman-teman. Ini contoh-contoh ya Bapak Ibu untuk menerapkan kegiatan ya. Ya tunggu saya terlambat. Kemudian sudah berapa kali kalau terlambat itu perbuatan yang benar. Nah, pada keyakinan kelas ini kita memancing anak-anak. Kalau kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Karena kalau dia inisiatif dari dirinya sendiri, mencari solusi dari dirinya sendiri, itu biasanya lebih efektif, lebih dilakukan daripada kita memberikan saran ya. Karena biasanya kalau dia muncul ide-ide seperti itu pasti dilakukan, daripada seperti kamu harus ini, pasti ada keterpaksaan pada diri anak-anak ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru, saya ajak untuk merefleksikan diri dari kegiatan ini. Masih hasilnya ya, dikasih nama. Sekolahnya Komentar dari pertanyaan yang di atas itu. Bagaimana perasaan Anda? malah masuk menurut aku. Mana? Gak apa-apa, ditambah lagi. Ya, ini untuk refleksi diri saya ketika saya sudah melakukan kegiatan apa, hal apa yang perlu saya perbaiki dengan melakukan ini. Kan saya tahu, oh ternyata Bapak Ibu Guru tadi mengikuti kegiatan diseminasi itu sudah bagaimana. Jadi saya bisa memperbaiki dengan melakukan refleksi, dengan melihat
Sekian dari saya. Kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua, mohon untuk dimaafkan ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali. Terima kasih kepada Ibu Isti Zainab SPD, materi yang diberikan begitu luar biasa. Semoga kita bisa menerapkan disiplin positif kita pada peserta didik kita sehingga bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Amin. Demikian dari saya. Apabila ada tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Dari saya, apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.